Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Hafida. Dan saya Cutresa Ikima. Kami akan mempresentasikan mengenai merancang program dalam membangun brand equity yang membahas tentang gambaran umum, produk strategi, price strategi, dan channel strategi dengan brand teh botol Sosro. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gambaran umum. Tradisi minum teh merupakan tradisi yang berasal dari Cina dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Sekitar tahun 1940, tradisi minum teh bangsa Indonesia umumnya dilakukan di pagi hari dalam cangkir dan disajikan hangat. Akan tetapi, tradisi itu mulai berubah dikarenakan kegiatan masyarakat Indonesia yang dinamis. Pada tahun 1969, PT Sinar Sosro ingin memenuhi kebutuhan masyarakat dinamis dengan membuat minuman teh dalam kemasan botol, yang selanjutnya dinamakan teh botol Sosro. Nama teh botol diambil dari teh seduh merek teh cap botol yang saat itu sudah mulai terkenal di Jakarta, dan nama Sosro dari nama keluarga pendirinya yakni Sosro Jojo. Berikut ini merupakan iklan dari teh botol Sosro pada tahun 2021. Mari kita simak video berikut ini. Wah, sate. Makasih ya, Bu. Keaslian tehnya bikin makan di rumah seenak jajan di luar. Karena dimanapun makannya, minumnya teh botol Sosro. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai produk strategi. Apa yang dimaksud dengan produk strategi? Yaitu salah satu strategi yang menentukan apa yang harus dicapai oleh produk kita dan bagaimana hal itu mendukung organisasi atau perusahaan. Produk ini meliputi barang yang dijual, merek, logo, pelayanan, dan sebagainya. Produk strategi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada perceived quality dan after marketing. Perceived quality merupakan persepsi pelanggan terhadap kualitas produk atau jasa yang kita jual kepada konsumen, berkaitan dengan apa yang diharapkan dengan pelanggan. After marketing merupakan suatu berbagai upaya perusahaan untuk memastikan pembeli itu sudah merasa puas dengan layanan atau produk yang telah kita jual. After marketing ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada user manual, customer service program, dan loyalty programs. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai produk strategi dari teh botol Sosro. Strategi produk yang dilakukan oleh teh botol Sosro adalah perceived quality, yang mana persepsi pelanggan terhadap kualitas produk atau jasa dari teh botol Sosro, dengan sedikit mengacu pada developing the positioning strategy. Apa sih yang dimaksud dengan developing the positioning strategy? Yaitu menciptakan citra perusahaan dan produknya di benak konsumen, baik itu individu, perusahaan, maupun pemerintah. Developing the positioning strategy ini berkaitan erat dengan persepsi konsumen terhadap manfaat suatu produk. Menentukan positioning brand yang baik membantu strategi marketing dalam hal mengklarifikasi esensi merek, tujuan, sehingga mendapatkan proporsi nilai yang berfokus pada pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan price strategy. Price strategy merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga jual produk yang perusahaan jual. Price strategy ini dibagi menjadi dua, yaitu ada consumer price perception dan setting price to build brand equity. Consumer price perception merupakan menentukan harga berdasarkan persepsi konsumen, sedangkan setting price to build brand equity ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada value pricing, price segmentation, dan everyday low pricing. Value pricing merupakan menentukan harga berdasarkan nilai yang diperoleh oleh pelanggan. Jadi, menentukan harganya itu berdasarkan manfaat yang dirasakan oleh pelanggan setelah menggunakan produk atau layanan dari perusahaan kita. Sedangkan price segmentation merupakan pengenaan harga yang berbeda pada produk yang sama kepada kelompok konsumen yang berbeda-beda. Sedangkan everyday low pricing merupakan strategi penetapan harga yang murah kepada konsumen.
tanpa perlu menunggu adanya diskon atau sale besar-besaran. Kemudian price strategi teh botol sosro. Sosro ini atau teh botol sosro ini memiliki target pasar yang jelas, di mana dengan target orang yang sedang melakukan perjalanan. Pada waktu itu, strategi promosi yang dilakukan juga baik, dengan menetapkan harga tidak lebih dari biaya parkir pada saat itu, mengingat targetnya adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Price strategi dari teh botol sosro ini mengambil dari demand-oriented pricing method, yaitu berorientasi pada permintaan di mana sosro tidak membebankan harga yang terlalu tinggi. Yang kedua, trik teh botol sosro untuk menang dari pesaing, yaitu dengan memanjakan para pengecernya dengan patokan harga dari agen 18.000 per karat, dan pengecer bisa mengambil keuntungan sampai 100%. Sedangkan penyebab mengapa teh botol sosro ini digandrungi oleh banyak para pengecer, yaitu karena keuntungan yang menggiurkan sampai bisa 100%. Selanjutnya, saya akan membahas channel strategi. Channel strategi terbagi menjadi dua, yaitu direct selling atau penjualan langsung, yaitu pendekatan langsung ke konsumen, di mana pabrikan mengontrol semua aspek distribusi. Dan indirect selling atau penjualan tidak langsung, yaitu melibatkan perantara seperti agen, pedagang besar, maupun pengecer. Selanjutnya, channel strategi teh botol sosro. Saluran distribusi tingkat 1. Saluran distribusi tingkat 1 termasuk ke dalam direct selling atau penjualan langsung karena PT Sinar Sosro langsung mendistribusikan produknya kepada konsumen tanpa perantara. Strategi penjualan langsung sering digunakan oleh perusahaan untuk mempercepat proses penjualan teh botol sosro dan menghindari terjadinya kerusakan teh botol sosro. Kelebihan penjualan langsung ini adalah mampu meningkatkan jumlah penjualan dalam segera, dan adapun kelemahannya yaitu hanya dapat dilakukan kepada konsumen yang telah menggunakan teh botol sosro dan bukan untuk menarik pengguna baru. Kegiatan penjualan menggunakan sistem loop tertutup, interaktif, dan pengiriman pesan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku konsumen. Selanjutnya, saluran distribusi tingkat 2 termasuk ke dalam indirect selling atau penjualan tidak langsung. Saluran distribusi ini disebut saluran satu tingkat atau one level channel, adalah saluran yang sudah menggunakan perantara. Dalam pasar konsumsi, perantara ini adalah pengecer. Perantara pengecer di sini adalah pembeli dalam jumlah besar dan dari produsen, kemudian dijual eceran kepada konsumen. Keberadaan pengecer bagi perusahaan dapat membantu perusahaan dalam memasarkan produk kepada konsumen yang berada jauh dari perusahaan, dan perusahaan dapat menghemat biaya operasional pemasaran dan perusahaan dapat meningkatkan biaya pendistribusian. Selanjutnya, saluran distribusi tingkat 3 termasuk indirect selling atau penjualan tidak langsung. Saluran distribusi ini produk dari perusahaan ke pedagang besar, kemudian ke pengecer, sering disebut saluran 2 tingkat atau two level channel, yaitu mencakup 2 perantara. Dalam hal ini, perantara tersebut adalah pedagang besar dan pengecer. Pihak PT Sinar Sosro melakukan penjualan kepada para pedagang besar dan mendistribusikan teh botol sosro kepada pedagang besar untuk kemudian disalurkan ke pengecer dan dijual oleh konsumen. Selanjutnya, saluran distribusi tingkat 4 juga termasuk indirect selling atau penjualan tidak langsung. Pendistribusian teh botol sosro dengan menggunakan saluran distribusi melalui agen, pedagang besar, pengecer menuju konsumen adalah rantai pemasaran yang saling menguntungkan PT Sinar Sosro, karena pedagang besar akan mengendalikan produk teh botol sosro yang bersaing dengan produk lainnya. Di sini terdapat 3 perantara, 3 level channel atau disebut saluran 3 tingkat untuk memasarkan teh botol sosro. Dari agen yang dipilih perusahaan masih melalui pedagang besar terlebih dahulu sebelum ke pengecer. Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Agen yang terlibat dalam saluran distribusi ini terutama agen besar. Berikut beberapa hal yang dapat dicermati dalam pembentukan brand equity teh botol sosro. Dari brand awareness-nya, teh botol sosro ini telah memasuki tingkatan top of mind, di mana si teh botol sosro ini telah menjadi pemasar nomor 1 teh dalam kemasan minuman teh dalam kemasan botol ataupun dalam kemasan lainnya.
Kemudian brand association. Brand association dari teh botol sosro sangat kuat. Dapat dilihat ketika orang menyebut teh botol, maka yang dimaksud adalah teh botol sosro. Yang ketiga itu adalah perceived quality. Teh botol sosro ini telah terbukti berhasil menjaga kualitas produknya dari dulu sampai saat ini. Dan yang terakhir itu adalah brand loyalty. Brand loyalty ini merupakan hasil dari pengembangan saluran distribusi, menjaga kualitas produk, dan strategi promosi yang dilakukan dengan jargon apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Kesimpulannya, teh botol sosro ini telah menjadi merek dengan brand equity yang kuat. Kekuatan brand harus dijaga agar tetap bisa menghadapi kompetisi yang semakin ketat. Karena ketika sebuah produk dari sebuah produsen berhasil, maka kemudian produsen lainnya akan mengeluarkan produk serupa untuk menyaingi produk yang kita jual tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.